Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianti dari kelas 5A. Di sini saya akan mereview jurnal dari dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang berjudul Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang disusun oleh Ibu Dr. Hajah Mia Amalia SIMH. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam hukum pidana mati yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan, karena menjatuhkan hukuman mati dianggap sebesar hukuman darurat yang biasanya jangan hanya dilaksanakan, maka KUHP hanya mengandung 8 kejahatan yang diancam dengan hukuman terberat itu. Sedangkan di luar KUHP, pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap baik dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dalam pasal 90 Rancangan Undang-Undang KUHP dikatakan, jika gerasi terpidana mati ditolak, maka pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Atas pembaharuan demikian menyatakan sekarang dalam rancangan undang-undang KUHP, Indonesia mulai melakukan semacam pengenduran akan penerapan pidana mati. Hal itu merupakan suatu pola pikir yang patut dihargai, dilihat dari ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian, maka konsep tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun dalam kebijakannya, formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan atau kepentingan individu. Dipertahankannya pidana mati didasarkan pada ide menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tidak terkendali, atau bersifat ekstra legal. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi atau tuntutan masyarakat. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.